Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan konstitusi. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Nita Oktavia, NIM D1A1210085, jurusan Agribisnis kelas C, Fakultas Pertanian. Yang pertama, makna konstitusi. Konstitusi diyakini sebagai salah satu bahasan penting dalam ilmu hukum tata negara dan hukum tata negara positif. Yang pertama, dikenal sebagai sumber hukum dan arti formal konstitusi atau undang-undang merupakan salah satu sumber hukum terpenting dalam hukum tata negara. Yang kedua, sebagai kaidah dasar penyelenggaraan negara di Indonesia, Undang-Undang 1945 telah mengalami perubahan yang masif. Yang ketiga, konstitusi atau undang-undang menjadi salah satu faktor yang menentukan perkembangan hukum tata negara di berbagai negara. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah sistem ketatanegaraan yang berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang diterapkan bersama negara mengatur pemerintahan suatu negara. Beberapa definisi konstitusi dari para ahli dalam arti yang lebih luas dari Undang-Undang Dasar, di antaranya Herman Heller mengartikan konstitusi sebagai konstitusi dalam pengertian politik sosiologis. Konstitusi ini mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Konstitusi merupakan salah satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah umum. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi berlaku dalam suatu negara. Menurut K.C. Ware, artinya konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Profesor Prayudi Atmosudirjo merumuskan konstitusi sebagai berikut. Konstitusi suatu negara adalah hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang bersangkutan. Konstitusi suatu negara adalah rumusan filsafat, cita-cita, hendak, dan perjuangan bangsa Indonesia. Konstitusi adalah cermin dari jiwa, jalan pemikiran, melintas, dan kebudayaan suatu bangsa. Konstitusi secara etimologis. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis. Artinya yaitu constituer, yang berarti membentuk. Konstitusi adalah pembentukan suatu negara atau penyusun dan menyatakan aturan suatu negara. Istilah konstitusi berasal dari Inggris, yaitu constitution, atau dari bahasa Belanda constituye. Terjemahan dari istilah tersebut adalah Undang-Undang Dasar, yaitu grondwet, artinya wet, undang-undang, grond berarti tanah atau dasar. Dalam bahasan Yunani, konstitusi merupakan gabungan dari kata chume,
yang berarti bersama-sama, dan statuere yang berarti berdiri, sehingga artinya adalah menetapkan sesuatu secara bersama-samaan, dan membentuk jamak dari konstitusi berarti segala yang diterapkan. Konstitusi secara etimologis menurut Lord James Bridges, konstitusi adalah kerangka negara diorganisasikan melalui hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak. Menurut C.V. Strong, konstitusi adalah satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah dan hubungan antar keduanya. Pemerintah yang diperintah dalam konteks hak-hak asas manusia. Konstitusi mengandung permulaan dari segala pengaturan mengenai suatu negara. Dengan kata lain, bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan negara. Pembentukan suatu negara atau penyusun dan menyatakan suatu negara dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Tujuan adanya konstitusi. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Konstitusi juga bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri dan bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Sehingga dengan adanya konstitusi, maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan tetap bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan-batasan untuk penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, hal ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kokoh. Dinamika dan tantangan konstitusi Indonesia. Konstitusi negara, Konstitusi Undang-Undang NRI 1945 masa kemerdekaan. Masa berlakunya yaitu 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia Proklamasi. Konstitusi masa konstitusi RIS 1949. Masa berlakunya 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Undang-Undang 1950. Masa berlakunya 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Undang-Undang NRI 1945 masa dilema. Masa berlakunya 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Undang-Undang NRI 1945 masa Orde Baru. Masa berlakunya 1966 sampai dengan 1998. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.